Terlebih dahulu kita masih dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas segala berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu selama hidup kami hingga hari ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan kalau bisa datang di rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau satu orang berkumpul, hadirat Tuhan ada Tuhan. Roh Kudus mengalir tempat ini, mengisi setiap penuh hati kami, untuk kami selalu ingat akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami buka ibadah ini dengan dalam satu nama Tuhan kami. Haleluya. Amin.
Mau bersenang-senang untuk Tuhan, mau bersukacita untuk Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita agami Tuhan kita adalah Raja yang Maha Besar. Amin.
tentang kehidupan. Sehingga kami boleh melakukannya
sampai pada akhirnya kami mendapatkan mahkota kehidupan kami. Seperti yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan saat ini kami boleh bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman-Mu yang menjadi terang bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami, yang menuntun kami sampai akhir kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan Engkau sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk dibungkus kami dan kuasa darah-Mu, berkuasa atas kami, berdaulat atas kami. Firman-Mu dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Di nama Tuhan kita boleh kembali bersama memuji kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana Tuhan itu menuntun kita, membimbing kita sehingga tergenapi semua apa yang Tuhan mau. Dia mengarahkan kita, membimbing kita, menegur kita, menasihati kita sehingga semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya 2 kali ya di sini dan saya percaya semua untuk kebaikan Tuhan. Sebagai wakil dari New to Inward Ministry, ya, karena kami berjejaring dan kami melayani gereja dimanapun Tuhan putus, ya, jadi kami siap untuk melayani dan kita sama-sama belajar. Firman Tuhan itu dinyatakan sebagai pedang bermata 2 untuk jemaat dia, untuk saya juga, ya. Jadi kita sama-sama belajar, ya. Tidak ada satu apapun. Demikian juga pada pagi hari ini ada maksud Tuhan bagi kita, ya, bagi kita semua. Karena saya coba lari dari tema ini agak kesulitan. Kalau Tuhan sudah kasih itu kadang-kadang mau lari tidak bisa. Maksud saya mengalihkan sesuatu tema atau firman yang akan dicapai tidak bisa. Karena pada waktu saya dapat tugas di pertemuan siap langsung gak lama firman Tuhan datang, ya. Apa namanya? Renungan itu dapat. Jadi kita baca. Dan saya percaya kebenaran dari firman ini juga diteguhkan. Karena takut gak enak, ya. Kadang-kadang kelemahan kita sebagai manusia itu menyampaikan sesuatu kadang-kadang ada rasa sungkan, takut, ya, gak enak itu kan. Seringkali itu kendalanya hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran, kemudian dia ada rasa sungkan, aduh sok tahu gitu deh, ya, sok suci kadang-kadang kayak gitu, ya. Tapi ternyata di balik semua itu Tuhan tegaskan. Bukan itu maksudnya. Tuhan itu ternyata mengasihi. Saya percaya kenapa firman ini disampaikan, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan itu mengasihi kita dan membawa kita kepada kehendak yang sempurna, rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Laodikia, Wahyu 3 ayat 10. Poinnya sih tidak keseluruhannya, tapi kita mau baca semuanya, jangan apa-apa. Kalau kita gantian ya bacanya supaya kita sama-sama menikmati perkataan. Saya kenal saudara-saudara untuk yang ganjil. 3, 2, 1. Kepada jemaat di Laodikia. 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia.
inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Amin. Ayat 19 ini yang meneguhkan saya, ya. Barang siapa aku kasihi, dia aku tegur, juga memberi kekuatan saya. Jadi saya nggak sungkan. Bukan saya sok tahu atau sok rohani atau apa. Karena memang Tuhan kadang-kadang itu perlu membawa kita dalam saat-saat yang selain kita dengarkan sesuatu yang menyenangkan, kita dapat berkat, dapat kekuatan, dipulihkan dan lain sebagainya, dan disembuhkan juga. Tetapi kadang-kadang Tuhan itu perlu mengorek kita, memulihkan kita, keadaan kita untuk bisa kembali. Amin, saudaraku. Jadi siap daya kita santai aja, tapi saya harap firman Tuhan ini juga dikatakan barang siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar, karena ini sangat sederhana sekali. Puji Tuhan. Nanti kita coba percepat karena ternyata kita dapat informasi nanti semuanya akan berangkat retreat ya. Kita menikmati. Mudah-mudahan juga saya berharap juga melalui firman Tuhan ini menjadi bekal kita retreat buat renungan kita, merefleksikan diri kita di sana jadi bekal. Apakah aku itu seperti firman Tuhan yang aku dengar ini, gitu ya. Jadi kita bisa belajar untuk dipulihkan Tuhan. Oke, kita kasih tema pada pagi hari ini yaitu jangan suam buku. Apa? Jangan suam buku. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita lihat dari pertama konteksnya adalah sejarah. Kenapa Tuhan mengatakan janganlah kau suam buku. Kalau kau suam buku, aku akan memuntahkan engkau. Ya, jadi suam buku itu tidak enak. Nanti kita dimuntahkan Tuhan, dimuntahkan oleh Tuhan, atau ditolak oleh Tuhan. Maka perlu sekali kita menjadikan hidup kita yang telah dikaruniakan Tuhan, dikasih karunia, tidak menjadi sia-sia. Dalam arti apa? Nantinya Tuhan menolak kita. Sehingga kita menikmati apa yang dirancangkan Tuhan untuk kita. Kita menikmati kegenapan dari apa yang Tuhan telah tentukan bagi kita. Dia mati di kayu salib sehingga kita boleh keselamatan. Nah, keselamatan itu berkah. Kita akan nantinya bersama-sama dengan Tuhan.
tidak ditolak. Nanti paling tragis orang Kristen itu ya kita adalah kalau kita dengar hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Padahal kita sudah percaya, kita sudah melakukan banyak perkara di dalam hati Yesus dikatakan, tapi ternyata Bapa kita tidak mengenal kita. Parah ya. Lebih baik kita saat ini semasa kita masih bisa berubah, semasa kita masih hidup, kita diberi kesempatan untuk dipulihkan. Amin. Dikatakan bahwa India itu adalah satu kota yang kaya, ya. Adalah kota yang kaya sebagai pusat perbankan. Luar biasa ya, zaman dulu sudah menjadi pusat perekonomian perbankan. Kedua, pusat perdagangan karena terkenal dengan adanya wool hitam. Di sana sangat terkenal karena harganya mahal dan juga terkenal. Kemudian dalam pengobatan ini adalah tempatnya untuk apa istilahnya? Untuk mata. Dia ada produksi atau obat atau pengobatan untuk mata dan sangat terkenal pada zamannya. Sangat kaya sekali karena menjadi sentral atau pusat dari baik finansial, perdagangan maupun untuk kesehatan. Luar biasa ya, baik dengan satu berkat yang luar biasa. Tetapi masalah yang dihadapi Laodikia adalah tidak mempunyai sumber air. Mereka kota di padang gurun, mungkin sekarang itu disebut Turki modern ya. Sekarang di Turki itu kan Laodikia lama. Tetapi mereka walaupun berkelimpahan dengan finansial, dengan perekonomian yang baik, perdagangan yang bagus dan juga pengobatan kesehatan yang bagus juga, ada masalah di sana, yaitu tidak punya sumber mata air, tidak ada sumber dalam padang gurunnya, dan akhirnya mereka mengambil air untuk memenuhi kehidupan hari-hari mereka adalah mengalirkan air dari Hierapolis sekitar 6 km dari Laodikia, juga dari Kolose. Jadi dua sumber mata air ini diambil. Yang dari Hierapolis adalah air panas yang biasa disebut air penyembuhan. Kalau kita di sini gimana ya? Di Trawasai, di Pacet. Biasanya kita kalau ada capek-capek, macet atau ingin sembuh dari mungkin penyakit kulit atau apa ya, itu berendam di air panas itu bisa sembuh. Maka disebut air panas itu air penyembuh, ya kan? Sehingga dialirkan dibuat terakota. Mereka zaman itu sudah ada pipa tapi dibuat dari tanah liat. Saya baca di liturginya itu tanah liat itu ditemukan oleh arkeolog, ternyata banyak juga seperti saluran panjang tapi dari tanah liat, bukan kayak sekarang kayak besi. Demikian dari Kolose sejauh 16 km itu dialirkan juga ke Laodikia. Ya, karena mereka kaya, ya. Mereka mampu tidak perlu bawa kereta angkut ya. Karena biaya lebih tinggi, mungkin terus mereka bikin saluran yang sangat luar biasa. Ya, jadi air dari sumber air panas yang menyembuhkan dan air dingin yang biasa menyegarkan. Air dingin itu menyegarkan sekali kalau kita minum air es, dibawa ke Laodikia. Tapi masalah terjadi, ya, terjadi juga masalah. Air yang dari Hierapolis sampai ke Laodikia itu menjadi suam kuku. Tidak panas lagi karena perjalanan jauh. Daerah panas juga sampai di Laodikia menjadi suam kuku. Yang dingin juga itu sampai di daerah kota Laodikia juga menjadi hangat karena daerah panas 16 km perjalanan di bawah terik matahari. Mereka jadi hangat. Dan peristiwa ini, keadaan inilah yang dipahami oleh orang sekitarnya atau orang-orang Laodikia pada saat itu, dan juga
Tuhan memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa. Janganlah engkau suam kuku. Jadi jemaat Laodikia pada saat itu sangat paham maksudnya Tuhan. Dan seperti Tuhan Yesus ketemu pohon ara, ketemu pohon anggur, dia langsung mengajar murid-muridnya dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Demikian juga di wahyu ini Tuhan masih tetap dengan cara yang sama, dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat itu. Dia pakai untuk menyampaikan kebenaran firman, untuk mendidik atau menegur atau memperingati atau apapun lah namanya. Yang penting bagi Tuhan adalah bagaimana jemaat ini boleh pulih kembali pada jalurnya. Demikian juga pada saat ini kita juga belajar, kita tidak belajar sejarahnya juga, tetapi kita belajar mengambil hikmat dari teguran Tuhan terhadap Laodikia. Ya. Janganlah kita suam kuku karena kita akan dimuntahkan Tuhan. Ya, jadi jelas ya tadi, karena air yang suam kuku itu tadi nggak enak. Kenapa kok nggak enak? Karena contoh air panas itu mengalir ke Laodikia. Kenapa sampai dimuntahkan? Mengalir ke Laodikia itu banyak penguapan terjadi, sehingga airnya juga menjadi tidak panas lagi, juga terjadi penguapan. Banyak mineral kandungan logam yang menjadi lebih ekstraknya itu lebih terasa. Pemacet besinya atau mineral yang lebih kuat lagi terasa di tenggorokan, sehingga pada waktu orang minum dia masih muntahkan karena kadarnya itu berubah, kandungannya berubah karena banyak yang rendah juga banyak yang menguap. Pada saat dia minum dia akan sakit perut, maka orang-orang di sana itu memuntahkan kembali. Tuhan memberikan gambaran dari itu karena banyak yang hilang dalam perjalanan itu, sehingga dia yang dingin juga gitu. Dan karena perjalanan panas jauh dan panas yang seharusnya seger, sampai di kota menjadi hangat, tidak lagi dingin, ya. Tidak lagi menyegarkan. Dan Tuhan mau pagi hari ini kita merefleksikan diri untuk belajar kembali dari kita. Ya. Secara teologis kita lihat bahwa di sini dikatakan ada 3 macam: dingin, panas, dan suam kuku. Maksud Tuhan untuk kita bukan hanya peristiwa air PDAM-nya, bukan PDAM-nya, tetapi kita mau belajar teologisnya untuk apa maksud Tuhan dengan firman di Laodikia ini. Pertama adalah dingin. Dingin itu biasanya berarti orang yang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan, tetapi bukan orang yang menolak Tuhan. Orang yang belum percaya Tuhan, tetapi dia mencari kebenaran, itu dikategorikan orang dingin. Ya. Orang yang belum seberapa jelas arah dan kepercayaan itu dingin. Tuhan lebih baik milih orang yang dingin. Orang yang belum percaya tetapi dia mencari kebenaran. Jadi orang yang dingin itu orang yang dalam proses pencariannya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh tegas dan sungguh-sungguh dalam pencarian. Sedangkan panas itu adalah orang yang penuh semangat, ya, punya gairah, penuh kasih, antusias di dalam iman kita, yakin, percaya, itu panas. Ya. Sebagai sumber panas. Kalau kita dekat dengan dia pada waktu dia di Hierapolis, mungkin kita bisa dekat dan merasakan antusiasnya, kasihnya, semangatnya itu bisa nular dan menyembuhkan kita. Kalau kita datang di air sumber panas ke pusatnya, tapi kalau dia sudah hilang menjadi suam kuku, itu yang masalah. Dingin juga itu menyegarkan kita, senang rasanya ketemu orang yang punya gairah mencari Tuhan.
dengan sungguh-sungguh. Ada satu kerinduan, rasa lapar dan haus. Percaya Tuhannya sih belum sungguh-sungguh, belum 100%. Tetapi dia punya gairah untuk mengenal Tuhan atau mencari kebenaran. Orang-orang yang ada sekarang itu di internet itu banyak orang yang mencari kebenaran melalui YouTube, melalui media sosial dan lain sebagainya. Mereka mencari dengan sungguh-sungguh. Si benar itu yang mana? Nah, itu Tuhan itu malah senang. Atau kita orang Kristen yang masih mencari Tuhan kebenaran dengan kesungguhan hati, walaupun kita belum bisa melayani penuh, belum bisa berbuat banyak, tetapi kalau hatinya dengan sungguh-sungguh, itu akan menyegarkan di dalam situasi komunitas kita dimanapun Tuhan taruh kita itu, kehadirannya akan menyegarkan. Ya, itu sangat Tuhan lebih senang itu daripada orang yang suam kuku. Apa itu suam kuku? Kenapa Tuhan sampai memuntahkan? Orang suam kuku itu orang yang percaya Tuhan, tetapi apa ya bahasanya kalian suam kuku lagi. Orang yang sudah percaya Tuhan, sudah semangat, punya gairah, ya, punya kasih, tetapi luntur, berkurang, kadarnya menguap, sehingga dia tidak lagi ada empati, tidak ada lagi kasih yang sungguh-sungguh, tidak ada lagi gairah di dalam melayani Tuhan, tidak ada lagi gairah untuk berjemaat ataupun sebagainya. Tapi kehilangan, tetapi dia tetap beribadah, tetap bergereja, tetap jadi orang Kristen. Itu sudah pura-pura rohani, dalam arti kelihatan rohani. Nah, kayak saya kayak pura-pura jadi pendeta gede gitu ya, tapi padahal ya belum apa-apa gitu ya, nggak ada apa-apanya. Tetapi itulah pura-pura rohani, kadang-kadang kelihatan suci, apa-apa segala sesuatu tegur untuk tidak sesuai firman Tuhan ini. Harusnya gini gitu ya. Kadang-kadang kita itu kelihatan rohani sekali, tetapi dalam hidupnya tidak ada gairah, tidak ada gairah. Kemudian yang paling parah adalah hidup kompromi. Di akhir zaman ini hidup kompromi ini yang paling sering kita dapati di dalam jemaat Tuhan. Orang-orang percaya Tuhan iya, aku percaya Tuhan, percaya iya, tapi separuh lagi aku juga percaya dengan akal kekuatanku. Dalam arti separuh Tuhan, separuh mamon. Tuhan pernah bilang tidak bisa seorang itu berpijak dua hilang, ya kan? Dua kapal, karena pasti suatu saat akan mengkhianati salah satu. Jadi dua kompromi, satu untuk surga, kerajaan surga, satunya untuk dunia. Ya, jadi kerajaan surga dan kerajaan dunia itu digabung. Tidak apa-apa lah, bisa sidik-sidik, Allah tak mempengaruhi keselamatan kok. Tidak masalah. Di ibadah juga begitu, di dalam rohani juga tidak apa-apa, tidak terlalu rohani, juga tidak kelihatan rohani, yang penting aku percaya. Nah, ibadah tidak apa-apa, misalkan ke gereja tidak apa-apa. Yang penting kan aku lewat YouTube bisa, lewat media sosial bisa. Sehingga walaupun kelihatannya spiritualnya atau religiusnya baik, tetapi kasihnya terhadap sesama antara jemaat ada pergeseran, tidak pernah ada pemberesan, ada rasa iri hati, ada rasa tidak enak satu dengan yang lain. Itu kompromi dengan dosa, itu tidak mau. Ya. Tidak benar-benar menolak Tuhan. Maksudnya percaya Tuhan, percaya. Bukan seperti yang saya alami ya di daerah saya itu ada. Saya katakan ada saudara saya ya. Percaya Yesus sudah, aku tidak percaya Yesus. Tidak mau, atau orang-orang di luar kita dinyatakan kamu percaya Yesus. Tidak percaya. Dia hanya manusia, dia hanya nabi, dia hanya ciptaan Tuhan. Tidak mau.
Enggak gitu, dia percaya Yesus, percaya. Aku percaya Yesus, percaya. Tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu suam yang paling gampang kalau dulu kita sering dengar istilah Kristen KTP. KTP-nya Kristen tapi tingkah lakunya, perbuatannya tidak menunjukkan Kristus ada di dalam dirinya. Nah, jadi itu yang dimaksud. Kenapa Tuhan tidak suka orang yang pura-pura, orang yang suam-suam kuku? Mereka itu akan ditolak. Seperti yang Matius juga katakan, aku sudah mau melayani, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan mukjizat, aku sudah begini dan gitu, banyak perbuatan ajaib dilakukan. Tetapi Tuhan katakan, hanyalah pas kalian membuat kerja. Karena apa? Merasa apa namanya ini? Profesionalisme. Pekerjaan apa kegiatan yang dia lakukan, kasih yang dulu pernah dilakukan, pelayanan yang dulu pernah dilakukan, atau pekerjaan rohani yang pernah dulu itu dulu sudah dilakukan, tapi dia tidak tahu mulai mengalami penurunan atau arus atau menguat, sehingga pada saat sampai sekarang dirinya suatu tidak merasa. Ternyata kasihnya terhadap orang sesamanya berkurang. Dulu bisa ada getaran, ada rasa, kalau ada sesuatu, ternyata sekarang enggak. Kenapa? Karena kita dilatih dunia untuk egois gitu ya. Kerajaan dunia latih kita begitu lama 3 tahun untuk egois. Juga dikatakan dalam Matius 24 ayat 12 juga dikatakan, karena kedurhakaan membuat kasih menjadi dingin. Karena begitu banyaknya kedurhakaan membuat kasih menjadi dingin. Itu keadaan dunia sekarang. Kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu sudah mengatakan, apalagi sekarang tambah kedurhakaan itu semakin banyak. Kedurhakaan itu bukan hanya kejahatan yang benar, tetapi setiap tindakan, perbuatan, aktivitas yang menentang kebenaran atau menolak kebenaran. Kedurhakaan. Jadi menjadi suam buku. Gak terasa loh suam buku itu. Tahu-tahu kita itu enggak, tahu-tahu malas, tahu-tahu Tuhan tidak inginkan itu. Karena kenapa tidak mau? Tuhan mau, alangkah baiknya itu bahasanya. Alangkah baiknya kalau engkau itu dingin sekali kan. Ya kan? Kita itu menjadi orang yang biasa, yang belum seberapa percaya atau terjun dalam pelayanan sungguh-sungguh, tetapi punya gairah untuk mencari kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran. Itu gini, hidupnya. Yang kedua, sekalian kita panas. Kamu panas sekalian, karena kenapa? Karena panas itu menyebut kehadiran kita, keberadaan hidup kita, itu menyembuhkan komunitas kita, menyembuhkan orang-orang yang kita kasih. Karena panas tadi memulihkan segala keadaan. Ya, ada aliran, ada kuasa yang mengalir dari hidup kita karena kehadiran kita. Orang akan merasakan kasih Allah, orang akan merasakan berkat, orang akan merasakan kuasa Allah. Melalui siapa? Melalui kita yang panas. Allah akan merasakan kehadiran kita melalui pujian penyembahan kita. Kalau kita benar-benar on fire, kita benar-benar semangat, kita benar-benar sungguh-sungguh. Bukan hanya yang melayani, tetapi semua jemaat pada saat gairah api itu menyala, roh kita menyala-nyala, maka dimanapun keberadaan kita itu menyehatkan orang. Orang punya masalah tidak lagi, aduh saya ini susah ya, aduh masalahku kuatnya sekarang dari ekonomi, rumah tanggaku, gara-gara ekonomi rumah tanggaku rotok gak karuan gitu. Maaf pakai bahasa Surabaya ya.
Tapi karena kehadiran kita, karena kita membayar, kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita datang itu dengan memberikan kekuatan, menyembuhkan hati yang terluka dengan keadaan, menyembuhkan hati yang terluka dengan keluarganya. Kita ajak berdoa, kita kasih kekuatan melalui firman Tuhan. Bukan sok rohani ya, bukan sok jadi pendeta, bukan. Tetapi itu karena kita punya gairah. Bagaimana kita bisa membagikan damai yang kita miliki, sukacita yang kita miliki, kasih yang kita miliki terhadap sesama kita. Bukan sama-sama malah merumpi. Iya aku juga susah kok. Gitu ya. Iya sama-sama memang keadaannya. Tapi tidak pernah ada kesempatan kita berdoa ya ada masalah. Kita sama-sama kalau masalah kita berdoa terus berdoa. Tidak berada kemana-mana. Ada orang sakit hati terhadap temannya. Wah si A itu loh ya, Pak gini-gini waktu tambah tahu gitu makanya kita ngerasani curhat. Kita karena kita on fire, kita membara, kita menyala-nyalakan Tuhan, maka kita bisa menjadi toksik, baik itu toksik positif maupun toksik negatif. Ya sekarang ini karena mesinnya orang-orang menjadi toksik, banyak untuk menyenangkan orang, dia menjadi toksik yang positif, tetapi menghancurkan orang, apalagi yang negatif. Mereka tidak lagi memberikan arahan yang sama. Ada orang menjadikan Tuhan ya, kita doakan dia. Ayo kita doakan aja supaya Tuhan jamah hidupnya, supaya dia pulihkan. Kalau kamu sakit hati coba ampun mari masalah gitu. Ya, jadi kita itu ada gairah dalam melayani sesama kita. Ada apa namanya? Greget gitu ya. Bukan kita setuju dengan situasi kondisi yang ada. Bukan kita terus melakukan. Tapi ini yang diminta Tuhan. Hendaklah kau menjadi panas sekali. Tidak usah malu, tidak usah segan dengan keadaan teman kita atau keadaan kita. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi kalau ingin kita menyediakan, kita tetap sukacita, ketemu sukacita. Kalau kita ketemu saudara-saudara kita wajib tetap panjang, wajib apa rasanya masalah mana? Orang ini kena masalah apa lagi? Kemarin cerita masalah keluarga, sekarang mau cerita masalah apa lagi? Ekonomi, gereja, ya. Itu kayaknya susah terus. Dan bisa jadi yang menyegarkan dalam suasana ibadah kita, komunitas kita, di rumah tangga kita juga tidak. Tetapi kalau kita penuh sukacita, wajah kita penuh senyum, kebahagiaan itu mengalir, kita akan menyegarkan komunitas kita. Kita sering tegur sapa, menyapa orang, kasih senyum, itu menyegarkan suasana di dalam komunitas Kristen sekarang. Tidak cuek karena ego kita urusanku dewe, aku gak urusi kamu gitu kan. Tidak. Atau wes daripada aku gak cerita-cerita merepoti wong jadi aku ngurusi aku dewe aja. Egois kita bertahan untuk, tapi wajarnya tetap tidak ada suka, hatinya penuh dengan gelisah, gundah-gundah. Itu suam. Tetapi kalau kita punya menjadi air yang dingin, ya, kita penuh sukacita itu ada senyum, ada tegur sapa, menyegarkan suasana. Ya itu yang Tuhan mau kita supaya kita berbalik. Kita ubah coba, kita belajar perkara yang paling kecil-kecil dalam hidup kita. Ya. Bukan saya menegur ataupun sesuatu hal yang tidak enak, tetapi Tuhan katakan ini adalah teguran karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita bertobat. Ayat 9 katakan, aku mengasihi mereka karena aku mengasihi engkau. Dan Tuhan ingin kita bertobat untuk kembali. Dikatakan itu ya. Dikatakan selanjutnya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Jelas ya, kalau nggak panas sekalian atau dingin karena jangan suam-suam kuku. Kenapa jangan suam-suam kuku? Karena aku akan memuntahkan benar-benar ditolak. Seperti air tadi, ilustrasinya adalah air yang ada di daerah laut, dia minum, maka dia akan sakit perut dan orang akan berusaha memuntahkan. Karena air yang panas itu kandungan logamnya tinggi, mineralnya terlalu pekat sehingga tidak enak di mulut, tidak bisa dibuat masak, tidak bisa buat minum. Jadi mereka hanya dipakai untuk. Bahkan juga air yang suam-suam kuku itu karena kandungan mineralnya banyak, buat makan minum nggak bisa, buat cuci pakaian juga nggak bisa, dipakai untuk tanaman juga tidak bisa, untuk perikanan juga tidak bisa. Jadi sangat istilahnya ada air tapi tidak seberapa berguna. Tuhan tidak mau kan? Ya, Tuhan tidak mau keberadaan kita itu ada, kita itu eksis, kita ada, tetapi tidak bermanfaat, tidak berguna dalam banyak hal, tidak berguna sama sekali. Karena begitu banyak penguasaan yang terjadi dalam hidup kita, banyak melihat kedurhakaan di dalam hidup kita sehingga kita ambil sikap malah menjauh dari sumber air yang murni, yang sehat, ya kan? Tetapi seringkali kita masalahnya itu di sini, kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita itu tidak terasa bahwa kita itu menjadi suam. Nah, problemnya itu di sini ya. Jadi kita kalau kita mau mendapati diri kita perlu refleksi diri. Kita perlu refleksi diri, merenungkan diri kita, apakah aku suam-suamku? Perlu ada pertanyaan dalam diri kita. Apakah aku ini suam-suamku? Apakah kasihku itu masih menyala-nyala? Apakah aku masih mengasihi saudaraku, aku mengasihi teman-temanku, aku mengasihi gereja dimanapun? Apakah aku masih mengasihi Tuhan? Itu perlu refleksi diri. Karena tidak akan terasa kita hidup, rutinitas kita, hari-hari kita nggak terasa kita itu dalam perjalanan mengalir, tahu-tahu banyak penguapan dari ini. Entah itu karena panasnya keadaan situasi sekarang, panasnya hati kita, atau panasnya segala sesuatu atau perjalanan yang menjenuhkan dalam hidup kita. Oh kok gini-gini aja, itu jauh rasanya sebenarnya. Rasanya lama hidup itu. Karena menjadi rutinitas biasa, menjadi rutinitas yang membosankan. Tapi kalau kita punya gairah, sejauh apapun perjalanan kita nggak akan capek, nggak akan merasa bosan. Tapi kalau kita sudah mulai mengalami bosan, maka akan ada terjadi penguapan, ada kekecewaan dalam hidup kita, akan jadi bosan. Dan itu yang membuat kasih kita semakin hari semakin. Kasih kita terhadap Tuhan juga luntur, kasih kita terhadap sesama luntur. Nah, jadi Tuhan dengan jelas katakan, janganlah engkau menjadi suam kuku. Indikator yang kedua yang perlu kita lihat, apakah api doa kita itu masih menyala, masih kuat. Ya. Apa yang dimaksud api doa ini? Semangat kita berdoa, bukan hanya rutinitas kita. Tidak salah rutinitas berdoa, tidak salah. Tetapi apakah di dalam rutinitas kita itu ada apinya? Ada gairah untuk mendoakan teman kita di samping kita. Ada gairah mendoakan orang PAW, maafkan orang PAW untuk paling gampang. Atau tim kita PAW, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya percaya masing-masing person juga punya masalah. Dan di PAW juga sering terjadi gesekan.
karena perbedaan genre, perbedaan karena latihan, karena merasa itu hal itu membuat. Tapi apakah kita mau doa ya bisa Tuhan berkati saudara kami BAW untuk bisa memuliakan pelayanan benar ya hari-hari kita berdoa bisa. Tetapi apakah ada api di sana atau gairah di dalam doa kita untuk mendoakan teman kita? Bukan hanya pada waktu pelayanan kita doakan. Apakah kita menyentuh kehidupannya? Mungkin rumah tangganya, mungkin anaknya, mungkin perekonomian kita doakan. Ada gairah tanpa menunggu permintaan. Guys, bro, doa apa masalah? Bukan gitu ya. Bukan nunggu gitu. Kita pasti menunggu. Saya juga pernah ingat sekali pernah orang katakan dari seorang hamba, Pak, sebagai hamba Tuhan tidak perlu repot-repot doa kalau orangnya tidak minta doa. Ya, pernah saya ingat. Teringatnya sekarang. Ya. Saya rasa benar juga ya. Kalau minta doa, ngapain didoakan? Jadi input yang salah membuat tindakan kita salah. Api doa kita semakin hari semakin padam. Api doa kita semangat kita mendoakan kesuksesan, kesehatan, kekuatan dari komunitas kita, lingkungan di mana kita berada, pelayanan di mana kita berada, ataupun pemimpin yang kita miliki, itu tidak ada. Dianggap mereka kan ada doa diri, mulai egois kita ya. Kita lebih condong lebih baik aku berdoa untuk masalah yang Tuhan, tetapi untuk menjadi panas tadi itu tidak. Api kita berkurang. Jadi mari melalui kebenaran firman Tuhan kita menyalakan roh kita. Ya. Kita kembali menyala-nyala apalagi kita lagi retreat, semangat kita bangun kembali apa yang Tuhan telah taruh itu akan kembali persembahan. Sehingga menyala-nyala kembali kita untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga adalah apakah aku taat akan firman Tuhan? Kalau dulu kita dengan firman langsung kita renungkan dan kita berusaha untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Contoh yang paling gampang yang sering terjadi dalam hidup kita adalah mengampuni. Tuhan katakan doakan orang yang menyakiti kamu. Sekarang ada orang yang menyakiti kita nggak bisa berdoa karena kita sudah mulai suam. Ini indikator kesuamannya. Kita mulai suam, nggak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Gak peduli firman Tuhan ngomong apa, pokoknya aku ya, wis Tuhan aku harus ngampuni. Tapi untuk berdoa enggak. Untuk mendoakan kesejahteraannya enggak. Itu mulai suam. Atau mendoakan orang yang mengampuni orang yang besar kita. Itu enggak lagi dikerjakan. Jadi firman Tuhan kita mulai pilah-pilah mana yang dikerjakan, mana yang tidak. Ada firman Tuhan yang agak keras sedikit, waduh, apa Pak, gitu ya. Tapi mari siang hari ini kita belajar untuk mentaati terhadap semua firman Tuhan di dalam rumah tangga kita. Ayo para ibu-ibu, para wanita, kita baca Amsal 31. Waduh, kalau baca harian itu Amsal 31 para istri itu dilompat dan dibaca. Hilang. Menjadi istri yang ideal itu tidak enak gitu ya. Jadi lebih baik tidak baca gitu ya. Jadi untuk mentaati kebenaran firman Tuhan itu mulai ini sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang kita suka dan kita mau. Tapi yang maunya Tuhan membentuk kita untuk membawa kita masuk dalam kerajaannya, masuk dalam rancangannya. Itu masih milih berat ringannya. Sesuai sama
karakterku sesuai enggak ya, sama keadaanku sekarang. Jadi semuanya firman Tuhan disesuaikan dengan situasi diri kita. Padahal kita harusnya taat mutlak kepada firman Tuhan. Entah situasinya baik, entah buruk, hidup kita taat firman Tuhan. Itu aktivitasnya apa? Atau kita menjadi panas, ya, jadi tidak tunggu situasi. Tapi awal itu saya kasih contoh bahwa saya agak suam, saya tidak berani menyampaikan. Itu kondisi suam sebenarnya. Ya. Saya tidak tahu tuh nanti tidak enak, sungkan. Kayak apa ya? Kok menegur? Seharusnya zaman sekarang itu berbicara tentang kuasa dan berkat. Bagaimana hidup diberkati oleh Tuhan. Tapi ini kok nggak enak? Ya. Maka saya sampaikan di pertama tadi. Pakai contoh juga. Tandanya orang suami itu, ya saya maksudnya itu. Mulai tawar, ketaatan akan firman, wait and see. Jadi tunggu dulu, ya. Jadi ini refleksi kita ya, supaya kita semua nanti kita bisa apakah taat akan firman Tuhan. Keempat adalah ketekunan dalam pelayanan dan kasih kepada firman Tuhan. Apakah kita tekun? Tekun itu ada continue atau sesuatu yang kesinambungan atau terus menerus. Ya. Tekun itu sesuatu tindakan yang terus menerus kita lakukan hal yang sama. Datang ibadah hari Minggu, ada program gereja, kita tekun datang. Lalu minggu depan masih ada. Saya minggu ini males. Itu namanya nggak tekun. Tergantung mood kita. Aku lagi mood, lagi nggak enak datang ke gereja, aku nggak datang kan. Pelayanan juga kayak gitu. Mengasihi sesama juga gitu. Mulai ada tidak adanya ketekunan untuk mengasihi orang sesama kita. Jadi ini indikatornya orang-orang suami mengoreksi supaya kita apakah ini suam atau tidak. Kalau suam, ayo kita bertobat. Tuhan katakan aku mengasihi engkau, ayo bertobat. Ya, jadi kasih kita juga menjadi tolak ukur. Mengasihi kembali kita, mengasihi para pekerja, mengasihi jemaat, mengasihi gereja. Saudara, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sangat memperhatikan. Karena apa? Dikatakan ayat yang kedua bagusan. Aku tahu semua pekerjaan, bukan pekerjaan dunia yang dimaksud Tuhan ini. Aku tahu pekerjaanmu baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan itu tahu semuanya. Kita nggak sembunyi-sembunyi, tidak bisa bersembunyi dalam Tuhan. Ayat yang pertama dia, aku tahu semua kok. Hendaklah engkau panas sekali atau dingin sekali. Tuhan itu mengetahui tindakan kita. Tapi jangan kita hanya bangga diketahui Tuhan tindakan kita. Pelayanan kita diketahui Tuhan. Perbuatan kita diketahui Tuhan. Aktivitas diketahui Tuhan. Tetapi tidak memperoleh perkenanan Tuhan. Ya. Kita senang diketahui apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Pelayanan kita dinilai Tuhan. Tuhan mengetahui. Tetapi apakah itu berkenan? Ya, disini dikatakan ayat pertamanya ini menjawab yang pertama. Ayat ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tuhan mengetahui semua tindakan kita. Tuhan mengetahui hati kita. Tuhan mengetahui motif kita, gairah kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan mengetahui tindakan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, kerohanian kita. Tuhan tahu semua. Tapi Tuhan anjurkan kita, berharap kita alangkah baiknya untuk panas ayat ini.
jangan suam buku. Kita berdoa. Bapak Allah sudah menyampaikan firman yang Bapak sampaikan. Biarlah apa yang Bapak sampaikan ini menjadi bukti kasih-Mu atas setiap kami. Karena firman-Mu juga katakan bahwa Engkau mengasihi, menegur orang yang Engkau kasih. Kiranya pagi hari ini juga kami boleh menikmati kasih yang berlimpah atas kami. Juga menjadi bekal kami untuk kami pulih, untuk kami kembali. Roh kami menyala-nyala di hadapan Engkau. Roh kami menyala-nyala untuk melayani Engkau. Biar Engkau memberkati sidang jemaat tempat ini. Hari ini Engkau memberkati hamba-Mu kepala sidang dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam kehadirannya untuk memuliakan nama Engkau. Semangat yang Kau taruh di dalam hidupnya Tuhan untuk melayani dan memuliakan Engkau juga terimpartasi kepada sidang jemaat teman. Ada kehadiran, ada semangat untuk memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan menyatakan kehidupan mereka menjadi panas Tuhan, menjadi penyembuh di lingkungannya, di komunitas kami tempat ini Tuhan. Masing-masing kami menjadi saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Masing-masing kami Tuhan saling menyegarkan satu dengan yang lain, penuh dengan sukacita. Jiwa kami dipenuhi dengan sukacita kehadiran Tuhan. Hadiran kami dipenuhi dengan sukacita karena Engkau Tuhan, karena keselamatan yang Kau berikan atas Tuhan. Bapak terus lanjutkan karya-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu Gembala Sidang Sulawesi dan keluarganya. Engkau memberkati semuanya. Engkau ikut dengan kuasa urapan Engkau. Engkau tutup khusus dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberikan perlindungan sempurna. Engkau memberikan kekuatan kesehatan senantiasa. Demikian juga para pengurus, para hamba-hamba-Mu tempat ini, tim pastoral, PAW. Engkau penuhi dengan kuasa urapan daripada Engkau, penuhi dengan sukacita. Pakai dengan mereka dengan hanya yang luar biasa Tuhan. Mereka melayani nyala-nyala melayani Engkau, anugerah untuk memuliakan Engkau. Juga Tuhan terima kepada jemaat tempat ini. Kami semua tempat ini adalah umat yang Engkau kasih. Biarlah kasih Engkau membakar kami Tuhan, memulihkan kami, menyegarkan kami Tuhan. Karena Engkau membawa kami untuk memuliakan nama Engkau. Pakai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Siapa mau menyala-nyala mewakili Gembala Sidang dan seluruh pengurus jemaat di tempat ini, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Supriyanto yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, yaitu untuk retreat bagi peserta retreat habis ibadah, ya tolong secepatnya mempersiapkan diri karena jam 11 kita akan berangkat menuju tempat tujuan. Dan untuk pengumuman gereja kita saksikan melalui multimedia. Bisa. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan selama sepekan di gereja GBI yang Indonesia. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah Minggu, ayo ikut ibadah sekolah Minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan muda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan muda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja.
Mari membangun komunitas rohani dan membangun kawan-kawan kami bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mesbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dari acara GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ucap terima kasih juga kepada tim musik, Orset Leader Singer, LCD, guru-guru sekolah minggu, dan rekan-rekan teman-teman yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Dan sebelum menutup ibadah pagi ini, ya, ada satu acara, yaitu penyampaian pemberian sertifikat untuk guru-guru, calon guru-guru sekolah minggu yang sudah mengikuti training di beberapa waktu yang lalu. Ya, saya mengundang Ibu Kepala untuk hadir di mimbar untuk menyampaikan sertifikat tersebut. Ini ya dari pengurus pusat pemuda dan gereja Bethel Indonesia memberikan sertifikat kepada Gabriela Mutiara Christine. Ini adalah sertifikat yang diberikan untuk training sekolah minggu, guru sekolah minggu. Yang kedua yaitu Rema Putri Aulia. Ini adalah sertifikat training untuk guru sekolah minggu. Diwakili mamanya karena anaknya nggak datang. Anaknya nggak datang. Yang ketiga yaitu untuk Eunike Valencia Wahyu Ningsih. Yang keempat adalah Elizabeth Florencia. Yang terakhir Joel Angelica Setiarini. Diwakili Pak. Tapi enggak, nanti ada dalam video gitu. Nanti diberikan khusus ya. Jadi ini adalah calon-calon guru sekolah minggu yang sudah di-training oleh GBI. Dan saya percaya kita akan terus ikut training apapun yang GBI sediakan supaya gereja ini boleh diperlengkapi. Terima kasih. Terima kasih.